Iran perkuat pasukannya di perbatasan Idlib, Suriah. Dilansir dari republika.co.id, setidaknya 168 anggota milisi bersenjata termasuk Korps Pengawal Revolusi Iran dan kelompok asing di bawah komandonya tiba di garis depan di Idlib, barat laut Suriah. Menurut informasi yang diperoleh oleh Anadolu Agency pada Jumat 25 Oktober 2020. Sekitar 75 tentara Korps Pengawal Revolusi melewati Irak dan memasuki Suriah dengan 30 kendaraan militer pada hari sebelumnya. Pasukan Iran bergabung dengan 93 tentara bersenjata yang berafiliasi dengan kelompok yang didukung Iran dan milisi Sabiha pro-rezim di Provinsi Deir ez-Zor di Suriah Timur. Milisi-milisi bersenjata bertemu dengan pasukan rezim Assad di garis depan di zona deeskalasi Idlib bergerak dari Deir ez-Zor pada Kamis. Deir ez-Zor di perbatasan Suriah, Irak adalah kota yang menghubungkan darat dari Iran ke Lebanon. Jaringan pipa dan jalur perdagangan dari Irak dan Yordania juga melewati kota ini. Pusat kota dan barat Deir ez-Zor jatuh ke tangan rezim Assad dengan bantuan kelompok yang didukung Iran dan Rusia setelah penarikan daerah atau Daesh ISIS pada November 2017. Kelompok asing yang didukung Iran, kekuatan hitam rezim sebagian besar ditempatkan di Deir ez-Zor. Anggotanya, Korps Pengawal Revolusi Iran, memimpin kelompok asal Iran, Irak, Lebanon, Afghanistan, dan Pakistan yang berbasis di Deir ez-Zor, tempat tinggal masyarakat Arab Sunni. Kelompok-kelompok yang didukung Iran memberikan pendidikan berbasis sekte, mengorganisir kegiatan budaya, dan membuka Husainiyah, tempat ibadah milik kepercayaan Syiah di tempat-tempat yang mereka sita di Deir ez-Zor. Bagian lain dari Deir ez-Zor sebelah timur Sungai Efrat ditempati oleh organisasi YPG PKK yang didukung Amerika Serikat. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, normalisasi hubungan dengan Israel yang disepakati oleh dua negara kerajaan Islam, Bahrain dan Uni Emirat Arab mengundang reaksi keras dari sejumlah negara. Salah satunya Republik Islam Iran yang kembali mengancam akan memberikan respon keras terhadap kedua negara Jazirah Arab tersebut. Melaporkan dalam berita pada Rabu 16 September 2020 lalu, kesepakatan perdamaian yang dijalin oleh Bahrain dan Uni Emirat Arab menimbulkan kecaman keras dari Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Tak segan IRGC menyebut Bahrain dan Uni Emirat Arab sebagai pengkhianat dan telah melakukan tindakan bodoh. Kesepakatan itu adalah kebodohan historis dan jelas merupakan sebuah pengkhianatan. Itu akan mempercepat pemusnahan Israel, bunyi pernyataan Korps Garda Revolusi Iran yang dikutip dari Middle East Eye. Berakhirnya sanksi embargo Iran pada 18 Oktober 2020 kemarin berarti membuat negeri mulai semakin leluasa untuk membuat perhitungan dengan musuh-musuhnya. Seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Iran Hasan Abdallahian, Iran akan memberikan tanggapan keras terhadap seluruh entitas Zionisme termasuk Uni Emirat Arab. Setiap aktivitas yang jelas atau rahasia yang dilakukan Dinas Intelijen Israel atau agen mereka di Republik Islam, tanggapan akan diarahkan hanya kepada entitas Zionis dan Uni Emirat Arab akan menjadi bagian dari tanggapan tersebut, ujar Lahian dikutip pihak militer dari The Al-Jemainer. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran kembali memperingatkan Bahrain agar waspada akan aksi pembalasan. Pasalnya, Bahrain telah memilih untuk bersekutu dengan Israel yang notabene adalah musuh negara-negara Islam, khususnya Palestina.
Penguasa Al-Gojo Bahrain harus menunggu pembalasan dendam yang keras dari para mujahidin atau pejuang jihadis yang bertujuan untuk membebaskan Quds atau Yerusalem dan negara muslim yang bangga di negara ini. Bunyi pernyataan Korps Garda Revolusi Islam Iran. Panglima Angkatan Bersenjata Iran atau Artes Mayor Jenderal Mohammad Bagheri memperingatkan Uni Emirat Arab bahkan pendekatan Iran akan berubah pasca keputusan berdamai dengan Israel. Bagheri mengancam akan menyerang Uni Emirat Arab jika keamanan nasional Iran terancam akibat perjanjian damai itu. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, usaha Amerika Serikat untuk memperpanjang masa sanksi embargo Republik Islam Iran akhirnya gagal total. Iran secara resmi mengumumkan berakhirnya sanksi embargo ekonomi dan juga senjata yang sudah membelenggu selama lebih dari 40 tahun. Dalam laporan yang diperoleh Viva Militer dari Tehran Times, Kementerian Luar Negeri Iran mengumumkan berakhirnya masa sanksi embargo. Tak hanya itu, dalam keterangannya juga disebut jika pada akhirnya Amerika tak bisa menghentikan kebebasan Iran. Hari ini adalah hari penting bagi komunitas internasional yang bertentangan dengan upaya rezim Amerika Serikat yang telah melindungi resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 dan Rencana Aksi Komprehensif Bersama atau JCPOA. Bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran. Lebih lanjut, Kementerian Luar Negeri Iran memastikan jika mulai Minggu 18 Oktober 2020, semua aktivitas pembelian senjata dari dan oleh Iran akan kembali berjalan. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Iran juga menyatakan bahwa Iran sudah terbebas dari larangan investasi, baik di dalam maupun dengan negara-negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Mulai hari ini, semua pembatasan transfer senjata, aktivitas terkait dan layanan keuangan untuk dan Republik Iran dan semua larangan terkait masuk atau transit melalui wilayah negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sebelumnya diberlakukan pada sejumlah warga negara dan pejabat militer Iran semuanya otomatis dihentikan. Lanjut pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran. Berakhirnya masa sanksi embargo senjata Iran jelas menjadi ancaman bagi Paman Sam. Pasalnya, Amerika Serikat tetap menginginkan perpanjangan sanksi terhadap Iran. Akan tetapi, keputusan Presiden Donald Trump menarik Amerika Serikat dari perjanjian JCPOA memunculkan sikap PBB pada tahun 2018 silam. PBB menolak inisiasi Trump yang ingin melanjutkan sanksi embargo terhadap Iran. Usaha Amerika Serikat menghimpun dukungan negara-negara lain agar sanksi embargo Iran diperlama nyatanya gagal. Dengan tegas, Khatibzadeh memastikan bahwa Washington telah gagal membendung kebebasan Iran. Ini adalah kegagalan Washington, meskipun mereka menggunakan pelecehan, ancaman, dan pelanggaran hukum internasional. Itu menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak sekuat seperti yang mereka nyatakan sendiri, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Shahid Khatibzadeh, dikutip Viva Militer dari Prensa Latina.